Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah muncul belum, Hena? Iya, Pak. Ya, sudah ya. Sudah. Kita masih menunggu yang lain, mungkin masih eh, beraktivitas ya, ada beraktivitas. Helma kemarin mengirimkan file ke email ya? Iya, Pak. Ya, sambil menunggu barangkali ya. Ini Lucy izin tadi lagi di perjalanan pulang katanya. Oke, apa yang ditulis oleh Helma sebenarnya cukup menarik ya. Hanya saja tadi untuk cerita-ceritanya itu terlalu cepat berubah Helma ya. Entah itu Oh, settingnya, yang aku. ya, entah itu settingnya maupun ide ceritanya. Jadi maksudnya gini, ketika misalkan yang satu di stasiun, terus baru ngomong sebentar, tiba-tiba udah di toko misalkan, atau sebaliknya ya, gitu ya, di toko terus ke Iya. stasiun gitu ya. Nah, itu sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi Helma. Bagusnya adalah ide ceritanya bagus, kemudian ceritanya itu out of the box ya, jadi masih hal baru, kemudian maksudnya ide penulisannya ya masih hal baru. Ya tadi masalahnya adalah kamu mungkin kurang mengeksplor ceritanya, padahal kalau misalkan dieksplor lagi itu bisa lebih panjang nantinya, jadi akan lebih menarik gitu bagi pembacanya, nggak cepat berubah gitu ceritanya ya. Jadi kan kita harus bisa Iya, memainkan Pak. perasaan pembaca nanti gitu. Itu saja sebenarnya kurang. Soalnya saya Mm-mm. soalnya saya tuh bingung ini prolognya kelebihan gak ya kalau misalkan terlalu banyak. Jadi judulnya mau mempersingkat gitu, tapi kalau misalkan lebih baik di deskripsiin lagi, saya usahain ngedeskripsiin lagi gitu dari perjalanan kayak dari toko buku ke apa sih? Ke tempat kereta ke stasiunnya gitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau untuk prolog, ya bisa lah ceritanya memang singkat ya, prolog lah. Tapi langsung ke poinnya gitu. Jadi inti dari prolog itu mau berbicara tentang apa, nah itu yang belum sampai kalau mau tentang prolognya aja gitu. Oh Jadi iya ya Pak ya. nanti bisa apa namanya diutak-atik lagi lah ya sama kamu ya. Gimana biar Ya Pak. orang membaca awal cerita kamu itu langsung tertarik gitu. Jadi ibaratnya orang lihat buku kamu di awal, terus wah bagus nih, saya mau beli nih buku ini gitu. Jadi kayak gitu ya, Helma. Ya Pak, makasih. Ya sama-sama. Kemudian tadi Septian ya, Septian sudah sejauh mana Septian? Halo Pak. Ya sudah sejauh mana tulisannya? Ada progres lagi atau belum? Kalau progres nulisnya masih stagnan Pak. Kalau misalkan perihal kerangkanya udah ada gambaran lagi Pak. Udah ada cerita ini teh mau dibawa kemana. Cuman yang masih jadi problematika itu saya itu masih mengira menulis itu menjadi sebuah beban Pak. Nah itu sih yang paling saya hadapi itu Pak. Masih belum bisa menganggap tulisan itu bukan sebuah beban gitu. Iya Pak. Oke. Jadi memang ketika menulis itu ada waktunya kita harus beristirahat, maksudnya tidak melanjutkan untuk menulis, tapi kita juga harus menentukan kapan harus memulai lagi. Karena ketika terus-menerus otak kita dianggap harus istirahat, nanti akan ya terus-menerus seperti itu gitu, stagnan aja gitu ya. Jadi memang kita harus harus menetapkan juga targetnya, misalkan kapan nih harus mulai menulis lagi. Jadi memang ada saatnya kita harus mengistirahatkan otak kita,
tapi ada saatnya juga kita harus memaksa. Maksa itu maksudnya bukan memaksakan kita harus menulis ya, tapi minimalnya adalah mengembalikan lagi gairah kita untuk menulis. Karena ya tadi tulisan itu tidak akan selesai kalau kita berhenti kan, gitu. Ya mungkin itu bagian dari apa ya, rasa malas lah yang mengganggu bagaimana kita untuk bisa membangun karya kita sendiri ya. Ya hal-hal seperti itu memang wajar. Dan apalagi untuk penulis pemula. Saya juga kadang-kala merasakan seperti itu. Karena terlalu lama berada di zona nyaman, akhirnya ya terus-terusan nggak mau untuk memulai lagi gitu. Nah ini yang berbahaya. Jadi kita juga harus menentukan kapan waktu untuk memulai lagi gitu. Gitu ya, Septian ya. Lucy, ada yang mau disampaikan? Oke, tidak ada. Ya, emang Lucy lagi di perjalanan katanya ya, tadi udah izin ke saya. Pak Muhammad Khaldun, ada pertanyaan atau topik yang terlebih dahulu ingin dibahas barangkali? Assalamualaikum Pak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Iya Pak. Belum Pak. Belum. Iya lagi mencoba ini Pak, mencoba mencari judulnya ya Pak. Ya, masih mencoba mencari judul. Oke. Pak mau nanya Pak, apakah ini menulis ini bagusnya dikaitkan dengan skripsi aja gitu atau di luar itu Pak? Gimana menurut Bapak? Skripsi di SCTB. Iya. Oke. Ya kalau dicicil nggak apa-apa gitu ya Pak, mau bab 1 dulu gitu ya, latar belakang. Terima kasih Pak. Ya itu juga nggak apa-apa, nggak masalah, karena ya kita itu kan harus ada progres. Maksudnya bukan berarti harus menulis buku kan, di sini juga judulnya mahasiswa menulis. Jadi artinya bukan cuma buku, tapi artikel juga tidak masalah, artikel opini gitu ya. Kemudian artikel jurnal barangkali di sini ada mahasiswa S1 juga yang membutuhkan, itu juga tidak masalah. Mau menulis tadi sambil menyelam minum air juga ya tidak masalah gitu. Yang penting ada yang dihasilkan begitu ya Pak. Iya Pak. Nah kalau dari saya, Pak. Terima kasih Pak. Iya kalau dari saya bisa dimulai misalkan buat latar belakang dulu gitu ya. Ya itu juga kan kalau dikaitkan dengan skripsi nanti kita harus membaca berbagai literatur dulu ya. Baru kemudian bisa membuat latar belakang. Gitu Pak. Jadi saya rasa tidak ada masalah lah. Iya Pak. Nanti tinggal disesuaikan dengan pembimbingnya barangkali ya. Karena ya setiap pembimbing punya jalan pikiran masing-masing. Iya. Bahkan dalam satu jurusan pun kadang-kala setiap dosen pembimbing itu memiliki gaya penulisan yang berbeda, kemudian alur pikir yang berbeda. Makanya saya juga pernah mengalami itu ketika pembimbing kedua harus demikian, ternyata pembimbing satu harus demikian, jadi dirubah lagi. Nah itu seni yang menulis saya pikir ya. Tapi itu bisa dipersiapkan lah dari sekarang, gitu Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, Nando. Sudah sampai mana Nando progresnya? Tunggu. Halo Bapak. Iya. Ya, halo. Alhamdulillah lancar Bapak. Lancar. Masih fokus ke puisi atau novel? Masih fokus di puisi Pak. Soalnya kalau novel butuh waktu yang lama kayaknya Pak. 3 hari selesai kalau novel satu cerita. Oke. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari target kamu kan, nulis puisi dulu ya silahkan. Nanti setelah puisi itu bisa jadi buku, kamu bisa lanjut nantinya ke novel gitu ya. Jadi tidak ada tulisan yang percuma gitu ya. Kita bisa manfaatkan itu untuk besok atau hari berikutnya, bulan depan atau tahun depan. Jadi jangan dihapus itu ya tulisan itu. Baik, Bapak juga puisi
Sih udah sekitar ada 12 puisi gitu, Pak. 12 judul. 12 judul ya, Pak. Oke, bagus ya. Oke, sini juga. Ada yang tanyakan dulu nggak, Nando? Atau mungkin ada kendala sebelum kita memulai? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita langsung ke materi ini ya. Ini tentang etika dan kaidah penulisan. Ini saya lihat baru ada 6 partisipan ya. Nggak apa-apa. Yang penting dari kegiatan ini kan sebenarnya saya tidak terlalu berharap kepada banyaknya mahasiswa yang terlibat ya. Tapi bagaimana kualitas yang bisa kita bangun dari kegiatan ini kan. Jadi ketika melihat, wah banyak nih, bener nggak, serius nggak gitu ya, mereka yang ingin bergabung ke grup ini. Karena mungkin 19 atau 20 lah yang terakhir saya lihat itu. Tapi ternyata setiap Zoom kan paling hanya 12, 13 mentoknya gitu ya. Nah, dan yang hadir ini aja biasanya ya. Nah, saya baru melihat nih yang anak-anak SMK barangkali sedang sibuk atau bagaimana karena sudah mulai pembelajaran juga. Maksud saya begini, jadi silahkan gunakan waktu ini, kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru yang tidak kalian dapatkan di kampus atau selama kegiatan pembelajaran gitu kan. Apalagi dengan sistem daring seperti ini kan kegiatan di kampus menjadi terbatas. Mungkin barangkali di antara kalian juga masih ada yang tinggal di daerah kalian gitu yang belum ke Bandung. Jadi ya manfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya gitu. Makanya di awal itu saya sudah mengemukakan kan, ini serius mau mengikuti pelatihan atau berharap sertifikat gitu kan. Jadi saya sudah menegaskan secara langsung kan kepada kalian. Dan ternyata ya memang yang serius barangkali cuma segini-gini aja gitu ya. Oke. Kita ke materi ini ya, etika dan kaidah penulisan. Sudah muncul belum di screen kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Kaidah penulisan buku sudah ada. Nah, sebenarnya untuk kaidah penulisan buku itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan yang mengamanatkan bahwa penulisan dan penerbitan buku harus dilaksanakan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik. Ya. Nanti kita bahas apa itu standar, kaidah, dan kode etik. Jadi sudah ada payung hukumnya. Sebenarnya payung hukum ini untuk melindungi penulis ya, khususnya dari beberapa hal, terutama adalah menyangkut hak cipta ya. Makanya di sini dijelaskan juga tentang kaidah penulisan itu seperti apa. Oke. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa standar itu kan adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan gitu ya. Kemudian secara sederhana, standar adalah ukuran tertentu, baik berupa proses, jumlah satuan angka tertentu yang dijadikan acuan minimal. Kalau kita melihat acuan minimal, berarti kan contohnya adalah ISBN ya. Nah, ini saya kutip dari PRIM tahun 2019. Oke, itu salah satu contohnya saja. Tapi hal lainnya di sini, dalam ruang lingkup penerbitan, setiap penerbit memiliki standar yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing, mencakup jumlah halaman, maksimal dan minimal, ukuran kertas, jumlah jenis huruf, dan spasi. Kalau kalian lihat nanti sebelum menerbitkan buku, barangkali kalian akan melihat-lihat dulu ya beberapa penerbit. Nah, penerbit-penerbit itu memiliki beberapa kebijakan yang berbeda. Misalkan saja tentang halaman maksimal dan minimal. Saya sudah pernah menyinggung ini ya, bahkan di pertemuan pertama kalau tidak salah saya sudah
menyampaikan beberapa dominannya gitu ya. Itu ada 75 sampai dengan 150 halaman. Itu untuk penerbit yang pasti terbit. Kalau yang selektif memang berbeda lagi karena lebih ketat gitu ya, karena diseleksi. Nah, minimal untuk mereka itu 150 halaman. Untuk maksimalnya beda-beda, ada yang maksimalnya itu ditentukan, ada yang tidak terbatas gitu ya. Artinya jumlah berapapun mereka akan menerbitkan selama mereka menganggap bahwa tulisan kita itu menarik dan layak untuk diterbitkan. Jadi secara garis besar seperti itu. Nanti akan kita bedah barangkali di pertemuan berikutnya tentang beberapa penerbit ya, entah itu selektif dan penerbit yang apa namanya penerbit yang pasti terbit gitu ya. Nah, itu atau self publishing lah kita menyebutnya, penerbitan mandiri gitu. Tapi untuk hak-haknya ini tentu berbeda. Kalau selektif kan biasanya kita mendapatkan royalti. Royalti juga sebenarnya bisa dibagi-bagi lagi. Entah kita mendapat hak kita di awal, artinya jual lepas ya. Jual lepas itu kita memberikan naskah kita kepada penerbit, nanti penerbit kira-kira memberikan penilaian, kira-kira naskah ini dihargai berapa kalau dijual lepas, gitu ya. Keuntungannya adalah kita sebagai penulis memiliki hak yang pasti, dalam artian hak kita terhadap buku kita itu langsung dibayarkan. Misalkan buku Nando nih, ditaksir oleh penerbit itu kira-kira 5 juta misalkan. Nah, di awal itu penerbit akan membeli seharga 5 juta, tapi ke depannya mau buku itu laku mau tidak laku, nanti ya Nando tidak mendapatkan hak apa-apa lagi gitu ya. Sampai buku itu bisa menjadi bestseller dan lain sebagainya, tidak ada. Kecuali kalau tidak berhubungan dengan penerbitan, misalkan mau diangkat ke layar kaca, nah itu kan beda lagi nanti kasusnya ya. Tetapi untuk hubungan antara penerbit dan penulis, nanti ya sesuai dengan apa namanya perjanjian di awal gitu ya, MOU di awal. Tapi kalau misalkan kita maunya royalti, sistem royalti, nah biasanya setiap 6 bulan itu naskah kita akan diproses, dilihat gitu ya, penjualannya berapa gitu, sampai detail terkecilnya. Nanti setiap 6 bulan kita dibayarkan hak kita. Misalkan yang terjual itu ada 100 eksemplar gitu ya, dalam waktu 6 bulan itu. Nah, royalti kita berapa nih? Misalkan 8% lah dari penjualan. Nah, nanti ada kalkulasinya, ada hitung-hitungannya ya. Jadi itu untung ruginya. Untungnya adalah ketika buku itu meledak di pasaran, maka kita akan terus memperoleh uang dari hasil buku itu. Meskipun kita apa namanya berhalangan untuk mengambilnya, itu bisa diwakili oleh orang lain atau keluarga kita gitu ya. Ya terserah apakah kita mewakilinya kepada apa namanya kakak, orang tua maupun lain sebagainya. Jadi itu keuntungannya. Tetapi kekurangannya adalah kalau misalkan buku kita ternyata tidak laku di pasaran, maka kita harus siap tidak menerima uang dari penerbit, gitu ya. Jadi itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti akan kita bahas lebih jauhnya lah di pertemuan-pertemuan berikutnya, khususnya tentang penerbitan ya, entah itu di Gramedia ataupun di penerbit yang masih terbit atau self-publishing. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Ini ada yang baru bergabung, Isabel, Tijar, Anissa ya, Rota Ayun. Ada pertanyaan dulu dari yang baru bergabung terkait naskahnya barangkali? Tidak ada. Dari yang lain ada pertanyaan dulu atau kita lanjut dulu? Tidak ada, Pak. Belum ada. Oke. Nah, kemudian ini ya, kaidah penulisan. Nah, kalau kaidah sendiri adalah rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti, bahasa lain dari patokannya. Sebenarnya mirip-mirip lah. Tapi untuk kaidah penulisan lebih ke konten ya, karena contoh kaidah dalam buku ilmiah adalah penerapan QEBI atau pedoman
umum, ejaan bahasa Indonesia. Kalau zaman dulu kita mengenalnya EYD ya, jadi ini saya bilang EYD zaman now. Jadi, tapi ini untuk buku-buku ilmiah atau naskah-naskah ilmiah. Untuk penulisan novel atau puisi sendiri kan sebenarnya tidak menggunakan bahasa baku ya, karena ya sesuai gaya selingkung tadi, gaya selingkung penulis. Jadi ini lebih bebas sebenarnya, tetapi bebas juga bukan sebebas-bebasnya. Ada ketentuan isi di sini dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang perbukuan ya. Yang pertama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan atau antar golongan. Ketiga, tidak mengandung unsur pornografi. Keempat, tidak mengandung unsur kekerasan, dan atau tidak mengandung ujaran kebencian. Tetapi waktu kapan ya? Tahun 2018 kalau tidak salah, saya pernah melihat, bukan melihat sih, tapi diperlihatkan sebuah novel tentang apa tuh? Tawuran antar pelajar. Memang di dalam novel itu tidak berbicara tentang bagaimana tawurannya ya. Jadi bukan pedoman tawuran, tapi lebih kepada bagaimana kisah dari seorang yang tadinya itu hobi tawuran menjadi orang yang lebih baik. Jadi kan di situ titik tekannya adalah bukan unsur kekerasannya yang dieksplor, tetapi bagaimana perubahan sikap, perilaku, dan akhirnya menghasilkan kesuksesan dari penulis tersebut. Ya, jadi maksud saya adalah ini tidak langsung ditelan mentah-mentah ya hal yang ada di dalam sini, tetapi ya tadi kalau misalkan kita ingin mengeksplornya adalah bagaimana perubahan seseorang dari yang tadinya apa ya memiliki kekerasan di dalamnya ya dalam hidupnya, kemudian menjadi orang yang lebih baik, itu kan artinya ada motivasi ya, sebenarnya lebih kepada motivasinya yang akan ditekankan. Jadi bukan kekerasannya. Tapi dalam unsur yang lain, misalkan kalian ingin membuat novel tentang kekerasan, misalkan, bahkan diperlihatkan contohnya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, itu yang sudah melanggar ya. Jadi bisa dipahami ya maksud dari ketentuan isi ini. Nah, tetapi yang agak riskan ini ya, artinya yang mau arahnya kemanapun ini bisa jadi bahaya. Ini yang ini tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena ini kalau misalkan kita menulis ini apalagi hari-hari sekarang ya, terus ada orang yang mengutip sedikit misalkan, ini bisa menjadi mispersepsi, apalagi bisa dilaporkan dan lain sebagainya. Jadi memang harus dihindari betul sebenarnya, meskipun tujuan kita sebenarnya bukan pada diskriminasinya, tetapi pada toleransinya misalkan. Tapi harus hati-hati ini nulis yang ini nih ya. Karena ya kita tahu hari-hari ini kita dihadapkan pada hal-hal yang terlalu sentimen, apalagi terhadap perbedaan-perbedaan. Ya. Kemudian tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ya biasanya dengan radikalisme gitu ya, terorisme, kelompok kriminal bersenjata gitu ya. Nah, ini bahkan ini tahun 2017 mungkin ya, ini saya menduga mungkin buku tentang HTI juga mungkin akan dilarang atau tidak akan menarik minat dari penerbit ya, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah ada ketetapan hukumnya kan. Jadi ya saya yakin kalau di sini mah paling percintaan ya, nggak akan bertentangan dengan ini semua, entah itu nilai Pancasila, SARA, pornografi, kekerasan, atau ujaran kebencian ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita terakhir ini. Ini ke etika penulisannya ya. Ini etika penulisan yang saya gabung untuk naskah fiksi dan non-fiksi. Tetapi memang kalau berbicara tentang etika penulisan ya lebih banyak ke ilmiah ya, buku-buku non-fiksi. Nah, yang pertama itu harus bertanggung jawab. Kita sebagai penulis itu harus memiliki tanggung jawab sebagai penulis. Artinya
ketika kita mau menulis juga harus dipikirkan kira-kira buku yang kita tulis atau novel atau puisi yang kita tulis ini bisa menimbulkan pro kontra di masyarakat atau tidak. Kalau sekiranya bisa menimbulkan pro kontra, lebih baik jangan gitu ya. Atau bahkan mengandung ujaran kebencian tadi ya, kemudian mengandung hoax dan lain sebagainya, itu kan bertentangan dengan unsur ini, etika tentang bertanggung jawab ya. Kemudian kedua, memberi manfaat kepada masyarakat atau pembaca. Nah, ini memang lebih kepada ilmiah biasanya, tetapi untuk novel-novel juga kan kita juga harus memberikan manfaat pada masyarakat dalam konteks yang berbeda. Misalkan ketika novel, ya kita harus bisa memotivasi masyarakat, atau tulisan kita itu bisa menghibur masyarakat, minimalnya kan begitu ya. Kemudian tulisan kita apakah bisa memberi inspirasi kepada masyarakat. Nah, itu lebih kepada manfaatnya ya. Ketiga, nah ini penting, originalitas dan bukan hasil jiplakan. Artinya, ya kalau novel saya yakin tidak akan menjiplak ya. Mungkin kalau menjiplak lebih kepada idenya. Tetapi kalau ide itu ya memang sangat sulit, karena ide itu kan ada di otak ya. Ada di alam pikiran. Jadi alam pikiran itu belum termasuk dalam plagiarisme ya. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai suatu buku atau hasil karya lain, nah itu bisa termasuk dalam plagiarisme atau plagiarisme. Nah, untuk novel sendiri saya yakin tidak terlalu, paling ide jalan ceritanya aja. Dan itu ya diperbolehkan kan biasanya kalau untuk ide cerita. Kalian pasti melihat lah ada film-film Indonesia atau FTV di Indonesia yang kok ceritanya hampir mirip-mirip ya setiap hari misalkan. Ya, saya pernah bilang ke kalian, FTV di Indonesia misalkan ceritanya selalu sama. Awalnya musuhan, tabrakan atau apalah, terus tiba-tiba jadi dekat, jadian gitu kan. Pasti selalu seperti itu. Jadi tidak ada yang baru gitu. Tapi sekali lagi untuk novel biasanya kita jauh dari ini ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan itu apa? Ya misalkan sama persis gitu idenya. Yang diceritakan di ayat-ayat cinta itu kalian copy gitu ya, hanya mengganti namanya aja dan setting tempatnya. Nah, itu termasuk plagiarisme kalau seperti itu ya. Nah, tapi yang lebih hati-hati itu untuk naskah-naskah yang sifatnya ilmiah, seperti buku non-fiksi, kemudian jurnal, dan buku-buku lain lah ya. Nah, ini lebih mengancam lah. Jadi kita harus membuat ini nih sumber. Nah, makanya saya buat contohnya langsung di sini. Sumber diadaptasi dari Saukah 2012. Ada daftar pustakanya, makanya ketika saya, mohon maaf ya jaringannya tidak stabil, makanya ketika saya membuat tugas untuk mahasiswa, untuk kalian kan biasanya saya selalu meminta daftar pustaka ya kalau memuat tentang daftar rujukan atau ya yang ada sumbernya, ada datanya, berbasis data. Kayak misalkan tentang wawasan Nusantara kemarin. Nah, itu harus ada daftar pustakanya. Karena itu juga bagian dari ini, originalitas. Kemudian mengandung kebenaran dan tidak menyesatkan. Ini jelas naskah ilmiah. Ya. Jadi sebagai penulis kita harus dalam tulisan itu harus mengandung kebenaran dan tidak menyesatkan, memberikan informasi palsu, misalkan data-datanya palsu, dibuat sendiri, atau kita ingin membuat suatu karya ilmiah, entah itu skripsi, tesis, atau disertasi, pasti kan harus melalui penelitian terlebih dahulu. Tidak bisa kita hanya memuat data-data palsu gitu ya, atau bohong-bohongan aja gitu. Nah, ini tidak bisa, karena nanti akan menyesatkan dan tidak mengandung kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah cermat, teliti, dan tepat. Ini lebih kepada penulisannya sih ya. Misalkan Nando mau membuat satu novel, ya sebelum diterbitkan, Nando kalau misalkan tidak ingin memakai jasa editor, Nando harus memastikan bahwa naskahnya itu tidak ada yang typo, atau tidak ada yang salah kata. Tidak ada yang spasinya ternyata gabung nih misalkan gitu ya, antara titik dan koma tidak sesuai. Nah, ini yang harus dicermati dan teliti gitu ya.
Dan kalau misalkan naskahnya itu bukan novel atau bukan fiksi ilmiah gitu ya, maka yang dimaksud cermat dan teliti itu ya dalam penulisan daftar pustaka. Misalkan dalam kita menulis, itu seharusnya ada kita mengutip dari Saukah nih ya. Tetapi ternyata ketika kita lihat di daftar pustakanya, tidak ada. Nah, ini bisa jadi masalah nanti. Makanya harus hati-hati dalam penulisan ilmiah. Jadi harus diperhatikan betul bagaimana originalitas karya, kemudian kecermatan, ketelitian, dan ketepatan ketika kita menulis gitu ya. Oke, materi hari ini tentang etika penulisan sebenarnya cukup sampai di sini ya. Ini masih ada 8 menit, nanti barangkali kita akan memulai tanya jawab di sesi kedua. Nah, untuk sekarang saya ingin menyampaikan dulu nanti untuk yang memang benar-benar serius di program ini, di program mahasiswa menulis, silahkan gitu ya, untuk terus menulis karya kalian. Kan di brosur saya menetapkan bahwa 2 bulan ya maksimal. Maksudnya 2 bulan itu karena barangkali bulan depan itu saya sudah mulai sibuk lagi, entah itu mengajar, entah mempersiapkan hal lainnya gitu ya. Jadi ya 2 bulan itu waktu yang ideal bagi saya untuk menentukan atau membimbing kalian untuk menerbitkan sebuah buku gitu. Tapi kalau misalkan ternyata Nando nih baru 3 bulan setelahnya, Pak, ternyata naskah saya selesai nih Pak, bagaimana? Silahkan hubungi saya. Saya selalu terbuka untuk kalian ya. Misalkan mencari penerbit yang sekiranya cocok atau sesuai dengan keinginan Nando, Pak, saya mau terbit aja. Nggak apa-apa, misalkan bayar ke penerbit, ke self-publishing gitu ya. Yang penting naskah saya yang pertama terbit dulu. Nah, akan saya bantu untuk mencarikan penerbit yang sekiranya sesuai dengan keinginan Nando. Entah itu kualitasnya atau relasinya, atau yang penting terbit aja, tapi paling murah harganya gitu ya. Nah, nanti saya punya gambaran seperti itulah. Karena meskipun saya belum pernah menerbitkan di self-publishing, tetapi saya sudah mulai searching-searching tadi untuk naskah saya yang dari artikel, kumpulan artikel itu. Karena tidak mungkin kumpulan artikel dimasukkan ke penerbit yang selektif. Wah, itu langsung pasti masuk tong sampah itu ya, dalam tanda petik ya. Kecuali emang itu dikembangkan lagi, nanti hasilnya berbeda. Tapi untuk naskah ini saya pikir karena berkaitan dengan catatan di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun terakhir dalam bidang pendidikan, politik, dan hukum, maka itu tidak ada penambahan. Murni saja gitu ya, pure. Nah, oleh karena itu, nanti untuk kedepannya, yang masih ingin tetap gitu ya, bersama-sama saya untuk membangun mahasiswa menulis, silakan jangan left group, tapi saya ingin nanti ke depannya, ini bukan hanya diikuti untuk mahasiswa STTB saja, untuk tahun ini atau untuk tahap pertama ini memang saya uji coba dulu ke mahasiswa saya di STTB, dan kebetulan juga ada yang tertarik ya dari SMK Pariwisata Telkom, ya saya perkenankan. Nah, nanti ke depannya saya ingin membuat mahasiswa menulis ini di seluruh Indonesia, mahasiswa seluruh Indonesia nanti akan saya sebar. Dan kalau misalkan kalian mau tetap ingin bergabung dengan saya, nanti kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Apalagi kalau misalkan kalian bisa menulis buku, nanti saya bisa menampilkan kalian gitu ya, karena hasilnya ada loh, ini loh, ternyata mahasiswa yang bisa menerbitkan buku, entah itu Nando, Helma, Fijar, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan omong kosong gitu ya, tapi ada hasilnya. Atau mungkin nanti untuk yang kedua, tahap 2 nanti saya bisa meminta bantuan kepada kalian sebagai panitia gitu. Tetapi ini sifatnya bukan formal, artinya ya seperti influencer lah, tidak ada bayaran gitu ya. Tapi saya juga tidak berharap bayaran ketika ini disebarkan kepada mahasiswa. Tapi saya berharap bahwa program-program seperti ini nantinya bisa memunculkan minat-minat teman-teman kita ya, mahasiswa di seluruh Indonesia untuk bisa menulis. Minimalnya misalkan nanti di pertemuan, karena untuk nanti mah kita tidak setiap seminggu 2 kali, tetapi cukup seminggu sekali saja. Itu untuk setiap orang. Jadi berganti terus orang yang terbatas gitu ya. Misalkan di minggu sekarang, di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus, minggu sekarang itu ya minimalnya 1 bulan 1 kali lah, biar nggak terlalu engap gitu ya.
Jadi sebulan sekali, misalkan di bulan Agustus 50 orang dulu nih dari beberapa universitas. Nah, mungkin nanti saya akan meminta Nando untuk menjadi moderatornya misalkan ya. Atau di pertemuan ketiga, di stage ketiga nanti tahap ketiga otomatis kan berbeda lagi ya. Jadi nggak kayak sekarang, kalau sekarang dibeda-beda kan. Ada materi tentang etika penulisan, ada materi tentang cara menerbitkan buku di Gramedia misalkan. Nah, nanti untuk mereka mah langsung. Jadi cukup satu materi dan di satu hari gitu ya. Jadi nanti silahkan kalian yang benar-benar berminat masih ingin melanjutkan di mahasiswa menulis, kita bersama-sama membangun ya apa ya, membangun perbukuan di Indonesia, terutama di mahasiswa, biar lebih semangat lagi, bergairah lagi dalam menulis. Karena saya yakin kalau di STTB yang mahasiswanya sekian ribu saja itu ada yang berminat, apalagi di perguruan tinggi lain, gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak terkait ini? Nanti sesi kedua baru kita berbicara tentang konten ya, artinya materi hari ini. Ada pertanyaan dulu? Ando, ada pertanyaan? Ada Pak, langsung sesi kedua aja Pak. Ini mau nanya tentang tadi naskah. Oke, ini ada. Kan biasanya kan Pak ada. Ya, sok silakan tanyakan aja. Ya kan Pak, biasanya kan ada di media-media sosial gitu Pak, seleksi buat nulis novel gitu atau nulis puisi. Nah, kita kan biasanya mau ikutan gitu Pak. Nah, kalau ingin ikutan tuh Pak, pas mengirimkan naskahnya terus sebaiknya kita kirim emailnya pengantar terpisah terlebih dahulu atau langsung kirim naskahnya aja Pak. Oke. Untuk mengirim ke lomba ya. Benar, Nando? Bisa ke lomba, bisa ke itu Pak, penerbit. Biasanya kan ada itu seleksi-seleksi gitu buat penulis pemula gitu yang mau diterbitin novel atau itunya gitu Pak. Nah, ini menarik juga Nando, karena pengalaman saya ya ketika saya melihat ketentuan di beberapa penerbit itu memang agak beda-beda. Ada yang harus menyertakan sinopsis gitu ya. Ada yang tidak harus ada sinopsisnya. Ada juga yang harus ada sinopsis, harus ada kelebihan dan kekurangan buku, harus daftar isi terpisah. Itu juga beda lagi. Jadi memang tergantung penerbitnya. Sebelum kita menerbitkan suatu buku atau naskah, kita lihat dulu Nando, kebijakan mereka itu. Biasanya ada tuh, misalkan Nando mau ngirim naskahnya kemana? Ke Mizan. Kalau mau ke Mizan, Nando cari dulu di internet tuh, ada di Google. Misalkan Mizan, biasanya di Google itu akan muncul dulu alamatnya, kemudian cara menulis artikel atau kirim naskah biasanya ya menunya. Nah, kamu bisa lihat dulu di menu kirim naskah. Nanti di menu kirim naskah, kamu bisa lihat ketentuannya. Kalau Mizan tuh kalau tidak salah harus lengkap lah. Salah satu penerbit yang harus lengkap tadi. Jadi terpisah itu. Bahkan daftar isi juga harus dibuat terpisah. Tapi ada juga Mizan itu kalau nggak salah yang utamanya harus dikirimkan dalam bentuk hard file. Artinya kamu harus print dulu, baru kirim melalui pos ke alamat penerbitnya. Ya. Tapi ada penerbit lain yang boleh